Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi lewat sidang anak-anak online. Nah, adik-adik, di pagi ini kiranya adik-adik semua tetap semangat mengikuti sidang anak-anak, semangat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita tentang Samuel. Tapi sebelumnya kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu lewat sidang anak-anak online Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus menjaga kami awal pertengahan hingga akhir sidang anak-anak ini Tuhan. Oh biarlah apa yang diterima anak-anak Tuhan dapat membawa anak-anak lebih maju mencintai Dikau, lebih mengenal akan Dikau. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihimu. Amin. Nah adik-adik, di sini ada kisah seorang perempuan bernama Hana. Nah, adik-adik, Hana ini adalah seorang perempuan yang sangat dicintai oleh suaminya. Tempat tinggalnya pun indah, tempat tinggalnya pun mewah. Sering dikasih hadiah-hadiah yang istimewa dari suaminya. Kira-kira kalau adik-adik mendapatkan hadiah yang istimewa, seneng enggak? Kalau kakak seneng banget. Kakak, wah, mendapat sesuatu yang istimewa. Kakak merasa senang sekali. Kalian kemungkinan adik-adik juga seperti itu. Adik-adik juga merasa senang. Adik-adik merasa gembira. Tapi adik-adik beda dengan Hana ini. Walaupun Hana sering mendapatkan hadiah-hadiah yang istimewa dari suaminya, tapi Hana ini merasakan sedih adik-adik. Karena Hana ini merindukan seorang anak. Nah, Hana ini sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai seorang anak. Hana merasa sedih di saat melihat seorang perempuan yang tinggal bersama Hana itu mempunyai beberapa anak. Ada anak perempuan juga anak laki-laki. Di saat Hana mendengar mereka bermain, mereka tertawa, mereka bercanda ria, itu Hana merasa sedih. Kenapa aku tidak dikaruniai anak? Aku juga mau, aku juga pengen mempunyai anak seperti dia. Nah, adik-adik, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah bersuami, kalau belum punya anak atau tidak dikasih kalau belum punya anak atau nggak bisa punya anak, itu adalah suatu aib atau sesuatu yang menandakan bahwa perempuan itu mempunyai kesalahan atau mempunyai dosa-dosa gitu. Tapi adik-adik, Hana ini adalah perempuan yang tekun di hadapan Tuhan. Hana ini senantiasa menyembah Tuhan. Ada kesalahan apa ini? Nah, Hana terus berpikir, aku sudah menyembah Tuhan dengan baik. Aku tekun di hadapan Tuhan. Kenapa aku juga tidak dikasih anak? Nah,
pada suatu hari keluarga besar Hana ini mau pergi ke Selo. Nah, semuanya bersukaria, semuanya sukacita. Suami Hana Elkana itu juga merasa senang, bahagia. Wah, di sana nanti kita ngumpul bersama, kita bisa makan bersama, kita bisa ngobrol bersama. Elkana ini sangat gembira, sangat bahagia. Tapi beda dengan Hana. Hana tetap merasa sedih. Nah, adik-adik, sesampainya di Selo, keluarga besar ini ngumpul semua. Mereka pada makan dan minum semua. Nah, itu di saat mereka berkumpul, Hana melambaikan tangan pada suaminya, pada Elkana. Dia mau meninggalkan suaminya untuk pergi ke suatu tempat. Nah, setelah Hana ini meninggalkan suaminya, Hana menuju ke bait suci. Nah, di samping pintu itu ada seorang yang sudah tua, namanya Imam Eli. Nah, Imam Eli ini hanya melihat aja si Hana ini lewat. Nah, Hana setelah masuk ke bait suci, Hana melihat-lihat mana ya tempat yang sepi, mana ya. Terus dia melihat suatu sudut. Kemudian dia duduk di suatu sudut. Nah, Hana ini berdoa sama Tuhan. Dia meminta dikaruniai seorang anak. Dan Hana pun berjanji untuk memberikan anak itu pada Tuhan. Namun karena Hana itu berdoanya cukup lama dan berdoanya itu di dalam hati, jadi mulutnya aja yang komat kamit gitu. Nah, karena lama Hana duduk di sudut itu, kemudian Imam Eli menengok perempuan ini ngapain gitu. Kok di situ kok lama banget? Dia kok mulutnya komat kamit, kok seperti orang mabuk ya? Kemudian Imam Eli ini mendekati Hana. Hai, kamu yang mabuk, cepet selesaikan mabuk kamu. Jangan di sini. Nah, Hana kemudian menjawab, Tuan, saya tidak mabuk. Saya tidak pernah menyentuh minuman-minuman keras. Saya di sini berbicara sama Tuhan. Saya mengajukan permintaan sama Tuhan. Nah, setelah Hana seperti itu, kemudian Imam Eli berkata, apa yang kamu minta telah diberikan kepadamu. Nah, setelah Imam Eli berkata seperti itu, Hana pun keluar dari bait suci. Nah, setelah dia keluar itu dia merasa senang, dia merasa bahagia. Kemudian dia datang ke meja makan. Dia makan minum yang banyak. Hatinya sudah tidak merasa sedih. Hatinya tidak merasa kebingungan. Hatinya dia merasa pokoknya merasakan lega setelah Hana berdoa pada Tuhan. Nah, setelah beberapa saat kemudian, setelah 1 tahun, Hana pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Hana pun merasa sukacita, suaminya juga merasakan sukacita. Mereka berdua bahagia. Kemudian Hana ini melihat, bayi kecil ini mau tak kasih nama siapa ya? Kemudian Hana mau tak kasih nama Samuel aja, karena permintaanku pada Tuhan dikabulkan. Jadi Hana menamai anak itu Samuel karena Hana meminta pada Tuhan dan Tuhan memberikannya. Nah, setelah beberapa waktu anak ini dalam asuhan Hana,
itu setelah anak ini disape, itu Hana kemudian berkemas-kemas, mengemasi pakaiannya, mengemasi pakaian Samuel ini yang bagus-bagus, dikemasi semua. Nah, Hana sama suaminya Elkana ini siap-siap mau pergi ke Selo. Nah, setelah sampai di Selo, anak ini diserahkan pada Imam Eli. Hana berkata bahwa aku memberikan anak ini tinggal di sini karena anak ini aku meminta pada Tuhan, Tuhan memberikan kepadaku dan ku persembahkan anak ini kepada Tuhan. Maka anak ini pun tinggal di Selo. Anak ini penuh sukacita di Selo ini, walaupun ditinggal kedua orang tuanya. Anak ini hidup bersama Imam Eli. Nah, setiap tahunnya Hana dan Elkana ini datang ke Selo, memberikan baju baru, memberikan jubah baru buat Samuel. Nah, setiap orang tuanya datang, Samuel cukup senang, Samuel gembira. Bapak ibuku datang, aku pasti dibeliin baju. Lah, anak ini merasa senang sekali ya, karena lama nggak ketemu, hanya setahun sekali orang tuanya datang. Samuel ini akhirnya seumurnya dia tinggal di Bait Suci bersama Imam Eli. Nah, adik-adik, dari kisah ini sekiranya adik-adik bisa mengambil manfaatnya, yaitu apa yang kita minta atau apa yang kita doakan, bila itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu Tuhan pasti memberikannya. Nah, sama aja Hana ini berdoa memohon keturunan atau memohon anak dari Tuhan ini juga bukan suatu kebetulan juga. Ini adalah kehendak Tuhan, karena pada saat itu orang-orang yang melayani di Bait Suci ini, katakan orang-orang yang telah jatuh, maksudnya jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan pun mempunyai kehendak untuk memberikan seseorang yang bisa melayani Tuhan. Dan ini dengan serasi dengan doanya Hana meminta seorang anak dan mau dipersembahkan pada Tuhan. Ini kan doa Hana, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, begitu pula ya adik-adik kalau misalkan berdoa pada Tuhan dan doa adik-adik itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberi. Lah, misalnya apa Kak gitu. Ya, misalkan kalian sekarang kan mendekati nih mau kenaikan kelas ya. Mau ujian kenaikan kelas. Lah, kalau kalian Tuhan itu sebenarnya menghendaki kalian itu menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas. Tapi kalau kalian berdoa, Tuhan beri aku kepandaian, Tuhan beri aku kecerdasan, tapi harus diimbangi dengan belajar, maka Tuhan pun akan mengabulkan doa-doa kalian. Kalian harus giat belajar, kalian juga harus giat berdoa, maka Tuhan senantiasa akan menyertai kalian, mengabulkan doa-doa kalian. Tapi satu hal, kakak meminta sama kalian, jangan hanya berdoa. Aku sudah berdoa tapi aku juga nggak pinter. Lah kalian kalau nggak belajar minta pinter juga dari mana? Jadi kakak tadi sudah mengatakan bahwa kalian harus berdoa tapi juga harus belajar. Nah, untuk masa pandemik ini mungkin kalian ada yang
ujiannya di rumah, atau mungkin kalian sudah diperbolehkan masuk ke sekolahan kalian, ya kakak hanya berpesan pada kalian, kalian tetap belajar giat, kalian tetap harus berdoa, jangan lupa terus belajar membaca Alkitab, mendoakan baca firman Tuhan, menyeru nama Tuhan. Pokoknya kalian tidak boleh meninggalkan itu. Tapi kalau kesulitan, adik-adik minta tolong pada papa mama, minta tolong diajari untuk doa baca, atau berdoa, karena kakak menemui ya beberapa anak bahwa anak-anak ini tidak bisa berdoa. Aku harus berdoanya bagaimana? Kadang mereka merasa kesulitan, apa sih aku harus doanya bagaimana? Kalian bisa minta tolong sama papa mama. Papa mama, aku harus berdoanya bagaimana supaya sesuai dengan kebutuhanku atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan pada kalian menambah iman kalian. Kalian lebih maju untuk mengenal Tuhan dan makin mencintai Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah Tuhan menyertai kami awal pertengahan hingga akhir sidang anak-anak ini Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami mau belajar. Tuhan, berdoa kepadamu. Kami mau belajar Tuhan. Oh, doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami hanya, oh Tuhan, bisa bersandarkan padamu dan berharap padamu. Tuhan, oh minggu depan Tuhan, oh anak-anak mau menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan, berkat rahmati semua anak-anak Tuhan, sehingga mereka semua Tuhan tetap rajin belajar, rajin berdoa Tuhan, sehingga mereka dapat Tuhan mengerjakan setiap soal-soal demi soal-soal Tuhan. Mereka dapat mengerjakannya dengan baik, mereka mendapatkan nilai yang baik. Oh Tuhan Yesus, perbesar kapasitas anak-anak Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat menempuh Tuhan, oh pendidikannya untuk kepentingan dan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Yesus itu